menarik ini case-nya Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Kemarin kan sempat memanas, apalagi sekarang Pak Hakim harus juga via JPU, harus juga sama JPU. Gimana Bang melihat case-nya ini Bang? Saya sungguh-sungguh baik di penjelasan saya sebelumnya, yang saya sangat sorotin sekarang di kasus Nikita Mirzani ini adalah bukti plastis itu. Bukti plastis yang dia mau serahkan ke majelis hakim itu. Dan udah 2 kali diserahkan, tapi majelis hakim terkesan tidak mau menerima dan tidak mau memutar. Ini yang membuat sebenarnya jadi membuat masyarakat umum maupun praktisi hukum maupun wartawan-wartawan yang membuat seperti ada tanda tanya, ada apa gitu. Dan saya yakin kalau Nikita Mirzani mau memberikan bukti itu dan mau membuka itu, karena dia yakin bahwa setelah diputar itu, diterima itu apa sama hakim dan diputar itu plastis itu, ada hal-hal penting di sana yang tentu yang bisa sangat membantu meringankan akan nanti putusan dia, bahkan mungkin bisa bebas kalau memang dia begitu ngotot. Saya lihat itu. Jadi hal ini menurut saya yang sangat saya sayangkan sebagai praktisi hukum. Kenapa majelis hakim tidak mau menerima itu dan membuka itu? Artinya kan sebenarnya sini majelis hakim ini menurut saya justru akan membuat suatu pemikiran di masyarakat yang jadi liar gitu loh, dan membuat jadi image daripada hakim itu di dalam mata masyarakat maupun para praktisi hukum maupun wartawan, jadi ada pertanyaan tanda kutip. Ini kan tidak bagus untuk hakim-hakim yang lain, ya kan? Padahal Nikita Mirzani menurut saya sangat beralasan betul. Kenapa sangat ngotot dia sampai 2 kali harus dibuka itu? Kenapa? Karena Nikita Mirzani ini kan seorang terdakwa, ya kan? Dan di mana dia ini adalah upaya pertarungan terakhir, kan ini harus dilakukan. Apa peluang-peluang harus dia memang dorong, karena ini kan tergantung masa depan dia dan anak-anaknya kan. Artinya kalau dia sampai dihukum karena memang bukan sesungguhnya memang harus dihukum, kan sangat sayang. Itulah makanya dia sangat berjuang sebenarnya Nikita Mirzani. Ini Bang, sebenarnya gini, kalau kemarin aku sudah bilang ya, ini kan sudah kesaksian, silakan nanti pembuktian. Dan pada akhirnya kalau memang ada yang tidak baik dan ada kejanggalan, silahkan dilaporkan ke instansi KPK, KAI dan segala macamnya. Dan sudah dilakukan pada tanggal 9 atau 10 deh Bang, dilaporkan kasus itu ke KPK. Itu kan sudah langkah yang betul ya Bang. Tapi kalau harus dibuktikan satu juga, hakim kan berkata bahwa silahkan dibuktikan ini saksian seperti apa Bang? Oke, itu berarti langkah Nikita Mirzani udah tepat. Itulah yang saya sarankan begitu muncul itu. Lakukan segera laporan polisi untuk itu, laporkan itu jaksanya, laporkan itu Reza Gladys. Itu udah benar itu. Tapi kalau memang itu kan tujuannya kan untuk melakukan proses terhadap penyidikan terhadap yang diduga ada pelanggaran pidana situ. Tapi kenapa ini dia ngotot di saat sekarang ini masalah untuk plastis ini? Karena ini kan sangat mempengaruhi untuk dia. Tapi kalau memang perkembangan terakhir, kalau seperti baru saja dikatakan wartawan, kalau memang nanti di dalam pas masa pembuktian memang sudah mau hakim menerima, ya udah bagus. Bagaimana sempat berseteru juga antara Niki dengan JPU Sampai merekam JPU merekam ya. Nikita Mirzani, itu etis gak sih Bang secara hukum? Kalau sesuai dengan, kan sebenarnya kan patokan itu kan tata tertib di dalam ruang persidangan. Di dalam ruang persidangan yang terhormat itu kan ada tata tertib, baik yang harus ditaati oleh jaksa penuntut umum, baik yang ditaati oleh para kuasa hukum, baik yang harus ditaati oleh pada hakim, baik yang harus ditaati oleh pada terdakwa, ada. Tapi kalau masalah etis enggak, kalau seorang jaksa merekam misalnya
si terdakwa di dalam saat sidang, menurut saya kurang etis. Kenapa? Karena fungsinya pengacara, jaksa penuntut umum, pengacara kan bukan untuk merekam. Biasanya kalau misalnya jaksa penuntut itu kan ada tim ininya, tim ada tim ininya ya, ada tim dokumentasi, betul. Ada tim dokumentasinya itu biasanya. Jadi bukan langsung jaksanya. Sama dengan kalau pengacara lagi sidang, mereka ditegur sama hakim sebenarnya itu. Tapi kalau kita pun sebagai kuasa hukum, akan ada tim dokumentasi kita untuk itu. Jadi ya kalau secara etis menurut saya sangat tidak etis. Nah, kalau misalnya kan terjadi perdebatan ya Bang, bahkan ada bilang jaksa jelek, muka lo tuh jelek segala macam lah. Dan bahkan juga ada fans-fans yang ribut segala macam, Niki menunjuk dan segala macam, berteriak segala macam, itu termasuk contempt of court sih Bang? Sebenarnya kan kalau di Indonesia kan belum ada diberlaku undang-undang contempt of court, jadi nggak perlu dibahas itu. Tapi kalau sebenarnya ada yang saya soroti, saya lihat di situ ya. Saya juga kalau saya sebagai praktis hukumnya kan saya ini sangat netral dan sangat objektif. Termasuk saya juga salahkan Nikita Mirzani waktu dalam saya ada nonton itu, waktu dalam ada jaksa bertanya dia langsung tunjuk jaksa langsung dan langsung intervensi langsung ke jaksa, itu tidak boleh. Kalau undang sesuai dengan tata tertib dalam persidangan, ya kan? Makanya kan ada hakim ini kan sebagai moderator nih, wasit lah ini juri kan. Sebenarnya kalau di dalam persidangan ini ya, jaksa penuntut umum ini kan dengan penasihat hukum maupun pengacara ini kan ini yang jadi suatu pertarungan hukum, pertarungan ya di dalam melakukan kepentingan masing-masing. Jaksa penuntut umum itu begitu dia menerima berkas dari ini kan dari Polda ya, dari Polda dan telah meneliti, mengamati dan mereka telah menyatakan bisa unsur terpenuhi dan P21 tahap 1 dan terima P21 tahap 2, itu mereka harus, dan setelah itu mereka membuat dakwaan. Begitu mereka membuat dakwaan, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan dakwaannya. Nah, begitu juga pengacara harus berusaha semaksimal mungkin mengungkap fakta-fakta, bukan cuma yang ada di BP, tapi fakta-fakta apa yang bisa disajikan untuk mematahkan dakwaan ini. Bagaimana supaya ini tidak terpenuhi unsurnya, tidak terbukti. Pertarungannya sih itu. Oke, makasih banyak Abang. Sip.